Antum nggak ganggu orang aja, tiap hari ke masjid, orang sudah ganggu, sok alim lah, sok malaikat lah. Antum jangan balas, ente sok iblis, jangan. Nggak usah dibalas. Jangan balas, antum cari balas. Kalau saya diganggu ini pahala berarti mengalir. Berarti Ibnu Taimiyah mengatakan kalau kau diganggu berarti argo pahala apa? Mengalir. Enggak usah bikin klarifikasi, enggak usah. Enggak usah bikin jumpa pers ya, enggak usah bikin apa? Enggak usah bikin apa namanya? Status baru, enggak usah. Sudah itu diganggu karena Allah, sabar. Dan jangan coba-coba untuk membalas, kata Ibnu Taimiyah. Udah sibuk istighfar, mungkin istighfar dosa-dosa saya ya. Ketika diganggu berarti argo pahala berjalan. Ya. Apalagi kita dakwah mengusik kesenangan orang, ya pasti diganggu. Orang lagi senang-senang nanti bilang haram. Orang lagi joget-joget haram, tahu nggak haram? Wah, terganggu. Orang lagi bikin bid'ah, lagi nangis-nangis dalam bid'ah, itu haram, tidak diterima Allah kan? Sakit hati dia. Ya. Maka potensi orang diganggu oleh manusia sangat-sangat besar. Dan subhanallah kalau kita teliti tentang kisah ini, sebagian ulama mengatakan karena yang protes tadi dia tidak dapat bagian. Ketika dia tidak dapat bagian, maka dia protes sebenarnya untuk dirinya sendiri. Seandainya dikasih bagian yang sama, kira-kira dia protes atau tidak? Tidak. Nabi ketika itu memberikan, bahkan orang kafir Nabi kasih. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, inna ma a'taituhum li ata'allafahum. Saya kasih mereka agar saya ambil hati mereka. Nabi ingin mereka masuk Islam. Nabi kasih orang-orang musyrikin harta banyak, sementara yang muslim, yang sahabat Nabi kasih sedikit. Sehingga menjadikan sebagian sahabat tadi ada yang cemburu sehingga mengucapkan kata-kata demikian, dan ini kesalahan besar. Ya. Maka bisa jadi ada orang protes sama kita, ternyata dia protes bukan karena Allah. Bukan, tapi karena dia protes karena enggak kebagian, itu aja. Dan sekarang banyak seperti itu. Sebenarnya masalah politik, orang rob itu demo karena Allah, ternyata enggak, karena enggak kebagian aja. Buktinya ketika dikasih bagian, roti udah dibagi, dia atau ribut? Dia. Berarti kan bukan karena Allah. Mau dinamakan jihad, mau dinamakan amar nahi mungkar, tapi kalau dikasih roti selesai. Berarti dia protes bukan karena Allah, tapi karena enggak dapat apa? Bagian. Oleh karenanya seorang bersabar ketika diuji seperti ini. Ini ujian apa namanya? Perkataan tapi sangat menyakitkan, ya. Sangat menyakitkan, ya. Maka Rasulullah SAW ingat tentang Nabi Musa alaihissalam, maka beliau pun tidak marah, padahal sudah sempat marah spontan, kemudian beliau tidak jadi marah. Karena ini adalah bagian dari konsekuensi dakwah. Beliau ingat orang yang diuji lebih daripada beliau. Maka beliau berkata, rahimallahu Musa, laqad udhiya aktsara min dzalik. Semoga Allah merahmati Musa, dia telah diuji lebih daripada ini. Fasabar, dan dia bersabar. Bersabar. Taib. Maka ini pelajaran bagi kita. Kapan kita diganggu, hendaknya kita ingat kisah-kisah seperti ini. Tidak usah kita ingat jauh-jauh, kita lihat saudara-saudara kita jadi uji jauh lebih berat daripada kita. Kan kita diuji cuma ringan-ringan. Lihat saudara-saudara kita di Aceh aja, kita apa sih ujian yang nimpa kita tuh apa sih? Cuma gitu-gitu aja. Alhamdulillah kita diberi keselamatan oleh Allah. Mereka sedang diuji. Tapi kalau kita lihat ujian mereka, kita tahu ujian kita ini nggak ada apa-apanya. Belum kita saudara-saudara kita di Palestina puluhan tahun dalam penderitaan. Kita ini nggak ada apa-apanya ujiannya. Sementara mereka tegar dengan ujian-ujian tersebut, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau kita lihat orang-orang yang musibahnya lebih besar, maka ini adalah hal yang sangat ringan. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang diuji dengan dalam dakwah ujian yang sangat berat, maka ujian kita sangat ringan, ya. Kita cuma cuma dikata-katain. Sebagian orang di sebagian negeri ketika menyerukan tentang dakwah Ahlussunnah sampai hilang nyawa. Dan itu banyak kejadian. Teman-teman saya cerita, kita enggak ada apa-apa, paling cuma dikata-katain. Paling cuma diberhentiin kajian, ya. Berhenti kajian, tempat masih banyak, ya.
Ya diganggu apa sih? Enggak ada gangguan. Ibarat gangguan tersebut tidak ada apa-apanya ya. Tidak ada apa-apanya. Maka ini membantu kita untuk bersabar. Baik, kita lanjutkan. Bab berikutnya, babun islahu dzatil bain. Bab mendamaikan orang yang bersengketa. Di antara amal soleh yang sangat agung adalah mendamaikan orang yang bersengketa. Ya, sampai sebagaimana sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya dusta boleh dalam 3 hal, di antaranya dalam rangka untuk mendamaikan orang yang bersengketa. Hal ini karena persatuan sangat diagungkan oleh Islam. Bahkan tidak ada pokok utama setelah tauhid kecuali seperti pokok persatuan. Persatuan. Apa sih konsentrasi Islam setelah tauhid? Konsentrasinya adalah persatuan. Maka seluruh perkara yang mendatangkan persatuan disyariatkan, dan banyak syariat untuk persatuan. Salat berjamaah, memberi salam, saling mengunjungi, menjenguk orang sakit, yang menunjukkan ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Kalau diundang datang, ya, wajib hadiri walimah pernikahan. Banyak syariat ya. Dan banyak syariat dilarang atau halal dilarang demi menjaga persatuan. Dilarang ghibah, namimah, dilarang boikot lebih dari 3 hari, dilarang 3 orang kemudian 2 orang berbicara, yang satu tidak diajak. Ini semua bisa menimbulkan keributan. Sopan santun untuk menjaga persatuan, dan semua hal yang bisa menimbulkan keributan dilarang. Nguping dengaran pembicaraan orang lagi berbicara kemudian dia nguping, enggak boleh ya. Enggak boleh ya, mengganggu kenyamanan orang. Baik. Maka di antara pahala yang sangat agung adalah pahala mendamaikan 2 orang bersengketa. Berikut hadisnya, kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Sadaqah qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Amr bin Murrah an Salim bin Abil Ja'ad an Ummi Darda an Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat istri dari suami, luar biasa. Perhatikan sanadnya, an Ummi Darda an Abi Darda, dari Ummi Darda dari suaminya Abu Darda. Ini contoh kerjasama suami istri dalam ilmu, bukan kerjasama nonton Korea ya. Kerjasama dalam nonton ilmu, kerjasama dalam ibadah, sama saling membangunkan dalam salat malam, saling motivasi untuk bersedekah, saling bermotivasi dalam rangka menyambung silaturahmi. Dan ini luar biasa. Di antaranya saling meriwayatkan ilmu. Maka Ummu Darda meriwayatkan dari Abu Darda. Bahkan dalam sebagian riwayat dalam Sahih Muslim, Ummu Darda kalau meriwayatkan dari suaminya dia berkata, haddatsani sayyidi, sungguhnya tuanku telah menyampaikan hadis kepadaku. Menunjukkan Ummu Darda sangat menghormati suaminya Abu Darda. Saking dia menghormati, dia menganggap Abu Darda seperti majikannya dan dia seperti budak. Dia mengatakan haddatsani sayyidi, telah menyampaikan hadis kepadaku tuanku. Padahal maksudnya apa? Suamiku. Oleh karenanya di antara ibadah yang agung ya, para wanita hendaknya menghormati apa? Suami. Saya mau ulang-ulang terus buat ibu-ibu ya, agar ibu-ibu hafal mati hal ini ya.